Oke, teman-teman. Jadi baru-baru ini kita mendengar kabar dari seberang lautan yang kembali mencoba untuk mengguncang pasar. Nah, dia adalah Donald Trump. eh, Pernah menjadi presiden US di beberapa periode yang lalu dan sekarang terpilih kembali menjadi presiden dan kembali dia membuat manuver yang kontroversi. Nah, kali ini bukan soal tembok pembatas atau cuitan pedas di Twitter, melainkan soal coal atau batu bara. Nah, jadi di tengah-tengah gencarnya transisi energi global, Trump justru mengambil langkah mundur, yakni memperpanjang usia pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbasis batu bara di US. Alasannya sederhana, untuk mendukung lonjakan kebutuhan listrik dari pusat data atau data center. Nah, kecerdasan buatan atau AI dan juga mobil listrik yang kian menjamur. Lantas pertanyaannya sekarang, apakah ini sebuah sinyal kebangkitan baru bagi harga batubara dunia? Dan tentu saja saham-saham batubara di Indonesia. Nah, mari kita bongkar, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, perintah eksekutif ini untuk Trump membuka jalan bagi PLTU batubara yang tadinya akan dipensiunkan untuk tetap beroperasi. Jadi ini perintah dari Trump untuk membuka kembali PLTU. Nah, nggak hanya itu teman-teman, jadi ia juga mendorong lembaga-lembaga federal untuk membuka kembali pintu bagi eksplorasi tambang batubara. Kemudian mencabut pembatasan dan membuat prioritas penggunaan lahan federal untuk aktivitas pertambangan batubara. Tujuannya jelas teman-teman, Amerika butuh listrik dan kebutuhan ini nggak main-main. Jadi di balik kemajuan teknologi seperti AI dan komputasi awan atau cloud computing, ada raksasa-raksasa pusat data seperti OpenAI, kemudian Oracle, yang butuh energi besar dan stabil. Listrik murah dan andal menjadi tulang punggungnya, dan Trump ini memilih batu bara untuk memenuhi kebutuhan data center tadi. Jadi ada hubungan antara batu bara, data center, dan juga daya listrik. Jadi teman-teman, gimana dampaknya terhadap Indonesia? Jadi kalau kita bicara dampak langsung ke ekspor batu bara Indonesia, mungkin jawabannya agak mengecewakan. Nah, karena Amerika Serikat bukanlah konsumen terbesar Indonesia untuk segmen batu bara, teman-teman. Jadi sejak 2018, ekspor batu bara Indonesia ke US itu sebenarnya terus melorot, bahkan hingga 2023 bisa dibilang nol. Nah, puncak ekspor batu bara ke US itu terjadi pada 2007, yakni 3,66 juta ton per tahun itu, teman-teman. Lalu terakhir permintaan besar tercatat pada 2014 sebesar 1,52 juta ton. Selebihnya di bawah 1 juta ton per tahun. Bukan karena AS anti batu bara sebenarnya, teman-teman, tapi mereka itu juga produsen batu bara yang besar. Nah, ketika produksi lokal cukup, maka impor itu tentu saja nggak relevan. Tapi di balik itu semua, teman-teman, ada peluang tersembunyi sebenarnya. Nah, kalau kita pantau, jadi meskipun AS ini memperpanjang umur PLTU dan merencanakan ekspansi tambang dan juga pembangunan infrastruktur baru, sebenarnya itu tuh nggak jadi dalam satu malam. Jadi butuh waktu untuk eksplorasi, kemudian perizinan, hingga memproduksi batu bara. Nah, sementara kebutuhan listrik ini kan sifatnya mendesak. Sebenarnya ini celah yang bisa Indonesia manfaatkan, atau perusahaan-perusahaan batu bara memanfaatkan celah jangka pendek ini untuk mengekspor batu bara ke Amerika. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya Amerika, teman-teman ya. Jadi ada faktor lain yang berpotensi untuk menggerek harga batu bara dari kebijakan perdagangan Trump ini. Nah, jika terpilih sebenarnya untuk mengaktifkan tarif 10% atau lebih terhadap barang-barang ekspor ke US, produsen barang-barang di Asia ini akan kena tekanan. Mereka perlu menekan biaya dan salah satu caranya adalah mengandalkan energi murah, ya. Meskipun memang batu bara ini dibenci oleh pecinta lingkungan, namun masih menjadi sumber listrik yang termurah, murah, dan paling stabil. Jadi negara-negara seperti China, India, Vietnam, hingga Indonesia bisa saja meningkatkan konsumsi batu bara untuk menjaga daya saing industri mereka. Nah, meskipun memang ada imbal balik dari tarif yang diberlakukan oleh Amerika. Nah, setidaknya ini untuk sementara, teman-teman. Jadi singkatnya, batu bara bisa jadi kembali menjadi booming. Nah, jadi seperti itu. Ada bisnis di balik peluang Trump tadi. Nah,
Gimana dengan saham batubara di Indonesia? Mana sih yang masih menarik? Nah, kalau kita intip sedikit teman-teman ya, ada beberapa atau tepatnya 5 saham batubara yang terbilang besar di Indonesia, yakni AADI, kemudian ITMG, PTBA, BSSR, dan Indika Energi. Nah, beberapa dari mereka udah rilis laporan atau target produksi dan penjualan untuk 2025. Misalnya untuk AADI turun tipis 0,49 ke 65,5 juta ton, dan penjualan juga turun 5,34% menjadi 62 juta ton. Sedangkan ITMG produksinya naik 8,4% menjadi 21,9 juta, dan penjualan diproyeksikan melonjak 14% ke 27,4 juta ton. Sedangkan PTBA produksi naik signifikan 15% ke 50 juta ton, dan penjualan naik tipis 0,47% ke 43,1 juta ton. Nah, dari sisi valuasi sebenarnya ada beberapa yang menarik. Nah, diantaranya adalah Indi yang paling murah dari segi VBP, yakni hanya 0,25 kali. Tapi kita perlu hati-hati bahwa laba bersihnya anjlok 91% di 2024 ini dan hanya menjadi 163 miliar. Sehingga PE ratio-nya itu 29,42 kali. Sedangkan ITMG terlihat solid dengan PBP 0,82 kali dan PE ratio-nya itu 4,22 kali. AADI juga cukup murah, PBP-nya itu 0,9 dan PE ratio-nya 2,29 kali. Nah, sedangkan untuk PTBA dan BSSR ini relatif wajar. Jadi, masing-masing PE-nya itu 5,33 dan 4,79 kali. Nah, jadi dengan kondisi ini ITMG tampaknya menjadi kandidat yang paling menarik untuk dilirik untuk kalau investor jangka pendek dan menengah gitu ya teman-teman. Produksinya naik, valuasi murah, dan juga prospeknya stabil. Setelah itu pilihan bisa jatuh pada PTBA dan AADI atau BSSR. Jadi tergantung gaya investasi teman-teman semua. Nah, jadi kalau kita perhatikan teman-teman, boomingnya ini sebenarnya nggak selamanya. Jadi investor mesti paham bahwa potensi kenaikan harga batubara ini sifatnya siklikal dan jangka pendek. Nah, jika tambang-tambang baru di US itu mulai aktif dan pasokan kembali melimpah, tentu saja harga bisa kembali turun seperti yang pernah terjadi pada 2012 hingga 2014. Nah, pada waktu itu euforia berujung pada kejatuhan harga hingga 25 US dollar per barrel. Nah, jangan sampai sejarah ini berulang atau terulang dan kita sebagai investor itu terjebak terlalu lama di pucuk dari harga komoditas. Nah, oleh karena itu teman-teman, manuver Trump ini mungkin bisa menjadi angin segar untuk saham batubara. Tapi ingat, ini bukan jaminan dalam time frame yang jangka panjang sifatnya. Nah, investor harus pandai membaca momentum. Jadi kapan harus masuk dan kapan harus exit. Nah, jadi saham-saham batubara Indonesia ini masih punya peluang untuk bersinar, terutama bagi perusahaan atau saham yang sedang dalam fase ekspansi dan punya valuasi murah. Tapi jangan lupa teman-teman bahwa komoditas itu bukan sektor yang bisa didiamin atau ditidurkan. Harus dipantau dan harus sifatnya fleksibel. Karena di dunia investasi yang tidak berubah itu hanyalah perubahan itu sendiri. Nah, jadi itu teman-teman terkait dengan insight yang bisa kita berikan dari manuver Trump terhadap batubara atau prospek batubara ke depan. Yang ini untuk data center dan juga menghubungkan listrik yang stabil dan murah itu dari energi batubara. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan salam satu frekuensi.